Di depan semua orang, ada bebek 8 harta yang dibuat oleh Ketua Thomas. Setelah Anda mencicipinya, silakan pergi ke area rak di depan panggung untuk mengambil bahan makanan yang dibutuhkan. Dan kemudian tiru semuanya persis seperti yang asli. Yang bisa kami sampaikan kepada semua orang adalah, bebek ini menggunakan bahan terkenal dari 5 lokasi berbeda. Ia juga menggunakan garam dari daerah-daerah itu sebagai bumbu. Bahkan ada rahasia di saus yang ada di permukaannya. Kompetisi ini akan diberi peringkat berdasarkan seberapa dekat peserta bisa meniru hidangan ini. Tentu saja, soal seberapa dekat tiruan hidangan itu, menurut saya Ketua Thomas yang punya kata akhir. Dan sekarang, saya umumkan, kompetisi dimulai. Kita akan masuk ke hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Saya ingin melakukan wawancara singkat dengan Nona Lin Kesong saat para juri sibuk. Saya yakin penonton sama bingungnya dengan saya tentang apa yang dilakukan Lin Kesong barusan. Nona Lin Kesong, mengapa Anda membuang saus yang hampir selesai Anda buat? Lalu menggunakan wajan lain untuk membuat saus lagi? Karena Tuan Thomas menggunakan wajan perunggu untuk membuatnya. Pertama kali saya membuatnya, saya menggunakan wajan dengan lapisan anti lengket. Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda bisa merasakan perunggunya? Saya tidak percaya Anda bisa merasakan sedikit perunggu saja. Jadi apakah dia benar? Siapa lagi yang bisa masuk ke babak final? Maaf. Kak, apakah kamu sedang mengalami kerontokan rambut? Terima kasih. Terima kasih, semuanya. Saya baru saja mencicipi 8 porsi bebek. Saya merasa agak kenyang. Jika nanti saya tidak sengaja bersendawa, tolong maafkan saya. Tema kompetisi ini adalah akar. Jadi ketika saya membuat bebek babau ini, saya menggunakan 5 jenis garam yang berbeda. dan bahan-bahan dari tempat yang sama persis. Saya menggunakan bebek Jianceng dari Sichuan. Karena jenis bebek ini memiliki daging yang padat dan banyak mengandung lemak. Ketika saya mengolah bagian permukaan, saya menggunakan garam kasar Shenhaijing dari Zigong, Sichuan. Untuk isiannya, saya menggunakan jamur tinyuan lalu menumisnya. Kemudian saya menggunakan garam Tongjin untuk membumbuinya. Saya juga menambahkan ham Iberia yang diasinkan dengan garam Ibiza. Ham ini diproduksi dari babi hitam semenanjung Iberia, Spanyol. Karena mereka diberi makan biji jadi dagingnya punya rasa yang khas. Akhirnya, untuk isian yang tersembunyi di bagian dalam, saya pakai kuning telur bebek yang diasinkan dengan garam huai dari Jiangsu. Setelah mencampur semua bahan ini, lalu menumisnya, semua rasa menyatu. Benar-benar mengeluarkan aroma daging bebek yang khas. Mengenai sausnya, saya pakai albacore dari Korea. Untuk dipadukan dengan garam kuning Korea yang tidak terlalu asin. Albacore jenis ini memakan rumput laut. Jadi rasa hidangan akhirnya sangat segar dan manis. Sayangnya, di antara para kompetitor kita, hanya 6 orang yang berhasil menebak ke-6 bahan dengan benar. Tentu saja. Saya juga bisa menjawab pertanyaan Nona Lin Kesong di sini. Betul sekali. Saya memang menggunakan wajan perunggu untuk menumis isian ini. Karena wajan perunggu bisa menghantarkan panas dengan lebih baik. Jadi, ketika menumis isian, semua bahan bisa mendapatkan panas secara merata. Teksturnya juga akan menjadi lebih baik. Mari kita umumkan hasil akhir kompetisi ini. Nona Lin Kesong, dengan indera perasa yang luar biasa dan mengejutkan, berhasil membuat tulang daging, isian, dan saus bebek babao dengan sempurna.
dan saus perfectly. Sayangnya, penyajiannya sangat kurang memuaskan. Warna dan penataan juga tidak dipikirkan dengan matang. Itu poin yang dikurangkan untukmu. Kombinasi sempurna dari warna, aroma, dan rasa. Dihasilkan oleh Victor. Jadi, Tuan Victor mendapatkan juara pertama. Nona Lin Kesong menjadi juara kedua. Nona Lin Xiaoyu menjadi juara ketiga. Hore! Itu putriku. Betul sekali. Dia hebat. Setelah ronde ini selesai, kita mendapatkan 4 koki terbaik dari kompetisi bintang masa depan Mueller. Nama mereka adalah Victor Quentin, Lin Xiaoyu, Blue, dan Lin Kesong. Selamat. Ini luar biasa. Ayo kita masak. Semua diskon setengah harga hari ini. Baiklah, semuanya. Izinkan saya memberitahu, kami 2 perempuan Lin. Keduanya masuk ke 4 besar. Diskon 50% untuk semua orang. Setengah harga. Minuman alkoholnya gratis kan? Tidak apa-apa. Mari gandakan kebahagiaannya. 2 bir untuk mereka. Kalau harganya segini setiap hari, kami akan datang setiap hari. Bagus, pesan lagi. Saya akan pesan 6 lagi. Dapur cepat. Baik. Saya harus berterima kasih pada semua yang ikut kompetisi ini. Baik juri maupun peserta. Di mata saya, kalianlah yang terhebat. Tapi sekarang, saya punya pertanyaan. Saya ingin bertanya pada Nona Lin Kesong. Saya lihat di kamera ruang istirahat. Anda dan Tuan Jiang Qianfan tiba setengah jam lebih awal. Tapi kenapa kalian terlambat untuk kompetisi? Kalau benar-benar tidak ingat, tidak apa-apa. Kalau begitu saya tanya Lin Xiaoyu. Lin Xiaoyu. Di rekaman keamanan parkiran, saya lihat Anda dan Lin Kesong masuk mobil Boris bersama. Tapi 12 menit kemudian, Anda pulang sendirian naik sepeda. Bisa jelaskan ini pada saya? Kalian pergi kemana selama waktu itu? Saat tidak di lokasi kompetisi, itu waktu pribadi kalian. Lin Xiaoyu berhak tidak menjawab. Kalau begitu, Lin Kesong, bagaimana denganmu? Saya juga tidak ada yang bisa dikatakan. Maaf. Jiang Qianfan, bagaimana denganmu? Saya ikut Lin Kesong. Baik, kalau kalian semua bilang begitu. Maka saya tidak akan mengejar masalah ini lagi. Tapi saya harus katakan ini pada kalian. Ini adalah kompetisi Future Star yang ke-20. Artinya, saya sudah jadi ketua kompetisi ini selama 10 tahun. Selama ini, baik kegelapan dan kejahatan, baik kehangatan maupun penderitaan, atau yang menginspirasi. Saya ingin beritahu kalian semua, setiap peserta, jika mereka tidak jujur, atau jika tidak sepenuhnya fokus pada kompetisi, mereka pasti akan kalah dengan menyedihkan, tanpa terkecuali. Saya harap kalian paham apa yang saya katakan. Baiklah,
Sekarang, mari kita mulai. Menentukan grup untuk semifinal. Mari mulai dengan Lin Kesong. Kebetulan sekali. Thomas menargetkan saya. Karena saya tidak suka berbohong. Kalau kamu tidak bantu saya jelaskan, bagaimana pandangan orang lain tentang saya? Jangan-jangan kamu masih mau berteman dengan mereka. Jadi apa kalau Thomas menargetkanmu? Sudah kukatakan sebelumnya. Tak ada yang bisa berbuat apa-apa padamu. Aku tak tahan cara orang lain memandangiku. Kamu tak peduli. Aku yang peduli. Kamu sudah bekerja keras untuk sampai di sini. Namamu ada di belakang Lin Kesong. Dan kamu masih peduli bagaimana orang lain memandangmu? Kamu harus peduli dengan kompetisinya. Kompetisi. Cukup. Boris, aku benar-benar sudah muak. Selama ini, aku mendengarkan dan menghormatimu. Aku lakukan semua yang kamu suruh. Hasilnya, ini tak memengaruhi Lin Kesong sama sekali. Malah hatiku gelisah. Ketika kulihat dia muncul di kompetisi, aku terkejut. Hanya aku yang tahu seberapa keras aku berusaha untuk bertahan sejauh ini. Kenapa menurutmu hasilku buruk? Semua karena kamu. Aku tak akan mendengarkanmu lagi. Tak berguna. Menyedihkan. Kamu mudah sekali dikalahkan hal kecil. Salahku percaya padamu. Aku juga salah percaya padamu. Kamu benar-benar tak mau pergi? Aku tak pergi. Biar kutanyakan. Kenapa nafsu kamu masih baik? Nona, ini pangsitmu. Karena aku marah pada Xiaoyu. Dia terlalu jahat. Aku tak akan peduli lagi padanya. Hal yang Boris lakukan padaku lebih buruk dari Lin Xiaoyu. Jangan pikirkan lagi. Kak, berapa? 6 yuan. Sudah kubayar. Oke, terima. Apa yang dia lakukan padamu? Aku tak punya waktu atau uang untuk memikirkan ini. Aku tak ingat. Aku berbeda denganmu. Aku tak bisa seperti itu. Gimana? Enak. Sudah lebih baik? Biar aku. Sebagai koki, kamu bahkan tak bisa pakai sumpit. Ya, kamu hebat dan berbakat. Panas. Habiskan semuanya. Panas. Ayo pergi. Mau tambah? Halo? Kamu lihat kompetisinya? Tidak sama sekali. Sudah lama kita tak berhubungan. Aku tak segitu hebatnya. Datang. Halo, Nona Lin Kesong. Dokter Yo, halo. Silakan masuk. Kamu masih sini untuk menemui Kujian? Sebenarnya, aku kesini untuk menemuimu. Kamu ada waktu sekarang? Aku lagi kosong. Kenapa kamu mau ketemu aku? Kamu tahu aku dapat peringkat berapa di lomba bintang masa depan? Ada 8 peserta. Aku dapat peringkat ke-8. Aku tidak puas dengan hasil ini. Kamu pasti cukup kesal. Tepatnya, aku rasa tidak adil kamu menang atas aku. Aku datang karena mau adu 1 lawan 1 denganmu. Aku mau lihat kemampuanmu. Kuharap kamu bisa buat aku terima kekalahan. Gawen, kamu ngapain di sini? Aku lagi lumayan kosong, jadi mampir ke sini. Tuan Jiang, Dokter Yo sama seperti kamu.
Dia juga rasa tidak adil aku bisa masuk 4 besar. Jadi dia mau adu dengan aku. Oh gitu? Mau adu apa? Tuan Jiang, aku lihat kamu buat 4 hidangan kepiting yang berbeda. Betul. Tema semifinal adalah segar. Semua orang tahu teori, mentega melimpah, minyak emas lembut. Jadi aku rencana pakai 4 hidangan kepiting ini untuk mulai ajar Nona Lin. Kalau gitu, kenapa kita tidak adu dengan ini? Oke. Lagian bahan-bahannya sudah siap semua. Lin Kesong. Boleh kan? Kenapa tidak? Ayo kita adu. Bukannya cuma hidangan kepiting? Mentega emas melimpah di piring dingin, rasa kepitingnya akan mengagetkan semua yang mencoba. Lembut seperti giok, daging emasnya empuk dan harum. Ini puisi kepiting. Ini merujuk proses mengambil kuning dari dalam tubuh kepiting, lalu dibuat jadi mentega tiada dua. Rasanya segar dan lezat. Nona Lin, jangan-jangan kamu belum pernah dengar ini? Kamu lebih tua dari aku, pasti tahu hal-hal seperti ini. Kamu umur berapa? Aku baru saja ulang tahun ke-24. Tapi aku mulai kuliah umur 16, mungkin itu sebabnya aku terlihat lebih tua. Baiklah. Karena kalian mau adu, ayo kita mulai. Oke, Terima kasih sudah kasih aku kesempatan ini. tolong bimbing aku. Sudah siap? Hidangan ini kelihatannya cukup rumit. Bagaimana cara buatnya? Kalau sudah siap, mulai. Oke. Tuan Jiang, bisa jadi juri kami? Aku mentor Lin Kesong. Tidak adil kalau aku jadi juri. Kenapa kalian tidak tentukan sendiri pemenangnya? Untuk apa dinilai? Hasilnya sudah jelas. Boleh aku coba yang kamu buat? Silakan. Kenapa? Rasanya tidak enak? Rasanya terlalu enak. Ini tidak masuk akal. Kamu bisa masuk 4 besar di kompetisi. Kamu sangat jago masak.
Kenapa tidak dapat peringkat lebih tinggi di kompetisi? Aku yang akan jawab pertanyaan ini. Dawen jurusan gizi. Dia terlalu fokus pada keseimbangan gizi dalam masakan. Makanya masakannya di kompetisi tidak sepenuhnya sesuai tema lomba. Bukan begitu? Benar. Contohnya, bebek 8 rasa. Menurutku, isian bebek Thomas terlalu banyak daging bebeknya. Jadi aku kurangi daging bebek dan tambah sayur untuk seimbangkan nilai gizi. Untuk hidangan kepiting kukus ini juga, aku tambah sawi untuk tingkatkan serat. Bagus kamu tambahkan. Manisnya sawi memperkaya rasa daging kepiting. Ini ide brilian. Aku kasih nilai 101. Terima kasih, Pak Jiang. Kupikir aku terlalu keras kepala soal keseimbangan gizi. Aku tidak cocok untuk kompetisi masak, tapi aku tidak menyesal ikut, meski peringkat bawah. Jangan bilang begitu. Berapa lama waktu yang kamu habiskan di dapur selama belajar dariku? 24 jam sehari, bahkan jika tidak tidur dan hanya latihan masak. Paling-paling cuma 400-500 jam. 400-500? Oh iya. Waktu dipilih Pak Jiang, kamu belum jadi koki. Meski aku juga bukan koki. Lalu berapa lama kamu di dapur? Tidak banyak. Waktu dan energiku lebih banyak untuk penelitian gizi. Waktuku di dapur mungkin, paling banyak 10.000 jam. 10.000 jam bilang tidak banyak? Benar tidak banyak. Aku pasti tidak bisa dibandingkan dengan Pak Jiang. Bandingkan dengan Victor, Lin Xiaoyu, dan Blue Pun, ini tidak ada apa-apanya. Pak Jiang, aku cukup terkejut dengan hasil kompetisi hari ini. Aku pamit dulu. Dawen, maaf kompetisi ini tidak lebih menantang. Aku antar kamu keluar. Tuan-tuan, kamu bilang hubungan mereka baik sekali. Kenapa mau bercerai? Siapa tahu. Mungkin di bagian yang belum kita lihat. Mereka juga punya momen yang tidak pantas. Tidak. Observasi hari ini, kupikir hubungan mereka harmonis. Pasangan di sekitarku berbeda. Kurasa di kerumunan bisa menemukan yang cocok. Sangat tidak mudah. Tidak hanya mereka temukan. Dan sudah bersama 10 tahun. Rasanya enak banget. Jadi aku pikir, mungkin perceraian mereka itu impulsif. Aku mungkin akan menyesalinya nanti. Xiaosai, biar aku kasih tahu. Kami menyebutnya perjalanan pribadi khusus. Kamu bukan mediator kantor urusan sipil, kan? Kami urus sendiri. Jangan khawatir. Bos, aku nggak khawatir. Karena sudah pesan khusus. Harus bertanggung jawab pada pelanggan. Jadi aku siapin kejutan buat mereka. Lagi ngapain? Aku bilang jangan macam-macam. Bos tahu bakal heboh. Pak Sao lagi-lagi. Pak Sao dingin sepanjang hari. Kayak robot. Aku nggak kayak dia. Aku manusia berdarah daging. Mungkin nanti mereka bakal berterima kasih. Lagi ngapain? Jangan khawatir. Serahkan padaku. Xiaosai, Xiaosai. Halo Lucy. Biar aku kasih tahu. Xiaosai yang baru itu. Betul banget. Ada yang nggak beres sekarang. Kasih tahu bos sekarang. Baik. Aku lagi cek sekarang. Kamu Xiaosai kamu. Kenapa cari mati? Bos tahu mau minta pertanggungjawaban. Nervous apaan sih? Aku juga niat baik buat mereka. Sampai akhirnya aku temuin mereka berdua. Aku nggak pernah nyerahin hubungan ini. Jadi aku kasih mereka waktu. Biar mereka pikir-pikir. Kamu mikirin mereka. Bos tahu mau pecat aku. Tahu nggak? Ambil kuncinya sekarang. Jangan gugup tanpa kamu. Aku mengundangmu minum teh. Teh apa yang kamu minum? Oke. Aku tanya kamu. Enak, kenyang. Bagaimana kabarmu? Aku sudah kenyang. Kalau gitu kita pergi. Ayo pergi. Topi. Terima kasih. Apa yang sedang terjadi ini? Ada apa? Kenapa pintunya dikunci? Sudah dikunci. Bagaimana bisa terkunci? Xiaoxia, di mana kamu? Bagaimana pintu ini bisa dikunci? Tuan Zhang, Nona Chen, jangan marah.
Dengarkan aku dulu. Sebenarnya hari ini aku menyadari, hubungan kalian benar-benar bagus. Terus aku ingin memberimu waktu sedikit untuk bergaul dengan baik. Aku harap kamu bisa melepaskan dendammu. Mulai dari awal lagi. Kamu anak ini, apa kamu tidak main-main? Buka pintunya. Hak apa yang kamu punya untuk melakukan ini? Tuan Zhao, kenapa kamu ada di sini? Bolehkah aku datang jika kamu tidak membuat masalah? Aku tanya siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Aku hanya ingin membantu mereka. Setiap orang punya nilai hidupnya sendiri. Putuskan sendiri hidupmu. Aku hanya berharap mereka memikirkannya lagi. Apa cuma kamu, Ningxia, yang punya pemikiran? Kamu benci aku melihatmu dengan kacamata berwarna. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Dengar baik-baik. Mereka akan keluar sebentar lagi. Apapun yang kamu katakan, Kamu tidak perlu kembali ke perusahaan selamanya. apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Maaf, Buka pintunya. Baiklah. Maaf. Maaf. Saya pergi jalan saya. Presiden Zhao dan Yao. Saya adalah karyawan perusahaan kami. Saya meminta maaf atas perilaku sembrono itu. Sungguh maaf. maaf. Kamu adalah Zhao dan Kiao? Bagaimana kalian bisa saling kenal? Tidak. 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 Kita baru pertama kali bertemu. Kami akan membebaskan seluruh biaya perjalanan ini. Nanti bilangnya, silakan hubungi departemen perusahaan kami. Dan staf dari departemen PR akan menghubungi Anda. Saya sangat minta maaf. Sudahlah. Lagi pula ini kali terakhir kita. Saya harap kamu tidak mempermalukan Xiao Xia. Lagi pula, perjalanan Xiao Xia. Dia juga menyelesaikannya dengan kami dengan sangat susah payah. Rencana perjalanan ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Minggir jalan. Zhao dan Tuan Zhao tidak apa-apa. kami tidak senang. Kami tidak puas. Meskipun kami berdua sudah berusia 50-an, tapi kita masih harus mengejar cinta sejati. Tujuan pernikahan bukan soal berkompromi dan menyesuaikan diri bersama untuk kebahagiaan dan kesenangan. Xiao Xia, saya harap kamu akan mendapatkan cinta yang bahagia. Tuan Zhao, apakah kamu sudah menikah? Belum. Apakah kamu punya pacar? Saya harap kamu akan menemukannya nanti. Wanita yang kamu cintai dan wanita yang mencintaimu. Karir dan kekayaan tidak bisa mewakili kebahagiaan keluarga. Baiklah, bagaimana dengan perjalanan kita? Sangat puas rasanya. Bagaimana dengan ganti rugi selanjutnya? Xiao Xia, terima kasih banyak. Baru saja aku dan Pak Sang sangat senang berbincang di sana. Sekarang kita sudah bebas. Lepaskan semuanya. Saya sangat minta maaf. Supir sebaiknya cepat-cepat antar kedua tamu ini pulang. Baik, Tuan Zhang, silakan. Tuan Zhang, Nyonya Chen, semoga kalian bahagia. Aku juga berharap hidup kalian luar biasa ke depannya. Terima kasih. Tuan Zhao, sungguh senang bertemu denganmu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayo pergi. Tuan Zhao. Presiden Zhao, tunggu aku. Tuan Zhao. Tuan Zhao, tunggu aku. Tuan Zhao, kau tinggalkan aku. Tuan Zhao. Tuan Zhao, kau tinggalkan aku. Tuan Zhao. Tuan Zhao, aku tahu kau marah padaku. Mau memecatku. Tapi ini daerah terpencil.
Bawa aku ke kota dulu. Baru pecat aku. Bukannya kau hebat? Bisa mengunci tamu dalam kotak. Ini kan bisa mengganggumu? Tapi di sini kau tidak bisa panggil mobil. Bukannya kemampuanmu sangat kuat? Cukup berhenti di pinggir jalan. Tuan Zhao, aku tahu aku salah. Tapi meski ada mobil yang dipanggil ke sini, betapa tidak amannya. Iya? Aku mobil yang paling berbahaya. Dan besok kau tidak perlu ke kantor untuk ambil barang. Aku akan minta Lucy mengantarkannya padamu. Tuan Zhao. Tuan Zhao. Pak Zhao. Si Zhao sialan, tidak jawab telepon sekarang. Mengapa aku begitu tidak berguna? Tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Ayah, ibu, aku sangat merindukan kalian. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Tuan Zhao, Arahmu sungguh bagus. Kau harus berjalan seperti ini sampai besok sampai malam. Kau tahu? maafkan aku, Tuan Zhao. Naik pesawat. Bagaimana dengan Xiao Xia? Kamu sudah di dalam mobil. Baik, hati-hati di jalan. Maaf, Tuan Fan. Adik perempuanku sudah aman di dalam mobil. Cari tempat yang nyaman. Turunkan aku di sana. Di depan ada sungai. Ayo kita turun jalan-jalan sebentar. Lihat lampu-lampu ini. Pemandangan malam kota. Tidak ada yang lebih buruk dari Hong Kong. Suatu hari nanti, aku akan membawa perhiasan Edward menjadi mutiara paling terang. Di atas langit kota ini. Tentu saja akan jadi seperti itu. Sangat indah. Begitu banyak ruangan. Begitu banyak lampu. Kapan kita akan mendapatkan satu yang milik kita berdua? Sebentar lagi. Sin Er, tahukah kamu? Semua orang bilang, kota ini adalah tempat yang sangat bagus untuk mewujudkan mimpi. Aku percaya suatu hari nanti, satu unit akan jadi milik kita. Pada saat itu, aku ingin di kamar tidur kita. Pasang ranjang yang besar. Aku bisa memelukmu setiap hari. Berguling, 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 berguling. Nanti juga ada kamar tidur untuk bayi kita. Aku akan cat semua dindingnya jadi gambar laut. Beli banyak mainan yang dia sukai. Aku ingin bayi kita tumbuh dengan sehat dan bahagia. Apakah kamu kedinginan? Ingin aku berikan jasku padamu? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Sudah semakin malam. Ayo kita kembali. Baiklah.
Aku tidak akan menjemputmu nanti. Apa kamu bisa jalan pulang sendiri? Ya, aku akan jalan pulang sendiri. Apakah kamu puas dengan penampilanmu hari ini? Tidak, masih belum cukup bagus untuk bosku. Kamu belajar bahasa Inggris cukup cepat. Artinya ingatanmu bagus. Aku tertinggal jauh dari yang lain. Gimana mau nyusul kalau nggak kerja keras? Kamu nunggu lama banget. Nggak ada yang jemput. Sepertinya kamu nggak terlalu populer sehari-hari. Siapa bilang? Tadi adikku lagi di jalan ke sini. Beneran nggak? Aku punya teman yang sangat baik. Kamu juga percaya sama teman di internet. Kamu nggak tahu itu manusia atau anjing. Kamu nggak ngerti sama sekali. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi dia yang paling kenal aku. Dan aku ceritain semua rahasiaku ke dia. 9 dari 10 kali itu buat ngumpulin data profil pelanggan. HP kamu banyak pesan sampah nggak? Nggak ada romansa sama sekali. Aku dulu kuliah ngerjain ini. Riset pasar buat data ponsel. Juga bikin aplikasi mobile. Kamu hebat banget. Kamu masih bikin software aplikasi mobile nggak? Sekarang gimana? Sekarang gimana? Sekarang gimana? Aku bisa unduh. Setelah selesain proyek kelulusan, Nggak pernah dipakai lagi. nggak bisa diunduh. Perlu aku ingetin sesuatu. Maksudnya materi buat besok. Jangan kira kamu dipecat. Jangan dihitung. Aku tahu. Kamu jemput aku cuma karena semangat kemanusiaan. Dan aku nggak bisa nyampein. Apa yang kamu mau dari karyawanmu? Aku jauh dari syarat karyawan yang kamu mau. Nggak apa-apa, setelah kita sampai di kota, aku bakal hilang aja di depan kamu. Dijamin nggak bakal muncul lagi. Cukup sadar diri. Bagus. Hei. Aku Zhao dan Kiao. Kenapa mengubah rencana investasi saya sesuai cara saya? Kami tidak menandatangani perjanjian awal sebelumnya. Surat niat kerja sama strategis? Sudah bagus. Selamat tinggal. Sudah sampai di kota. Kamu bisa pulang sendiri sekarang. Turunlah dari mobil. Kakak, kamu sudah pulang. Perjalanan ini sangat melelahkan bagiku. Baru sampai rumah. Aku sangat kelelahan. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Kakak, jangan menangis. Mandi lalu tidurlah. Semua pria di jalan lebih baik daripada suiran. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Beri aku sedikit waktu. Aku percaya. Waktu pasti akan meluruhkan segalanya. Mama Zhang. Dan Kiao sudah pulang. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Ini kebetulan sekali. Aku baru saja membuat sup favoritmu hari ini. Tinggallah dan makan malam bersama kami nanti. Tidak usah, dia. Nyonya ada di ruang belajar. Kamu bukan orang kesayangannya. Apakah kamu mau minum sup bonito yang aku buat? Bekerja sekeras itu. Makan lebih banyak.
Kamu sudah kembali. Minggu lalu, Menelio. Apakah kamu sudah membaca rencana yang kukirimkan padamu? Rencana apa? Platform jaringan hotel. Sekretaris uang menunjukkan banyak rencana padaku selama seminggu. Puluhan rencana. Bagaimana aku bisa mengingat sebanyak itu? Tinggallah makan malam di sini malam ini. Kami ingin membuat platform web. Mengintegrasikan sumber daya hotel dalam negeri. Membuat rute yang disesuaikan. Basis pelanggannya adalah Pasangan. Orang yang berbulan madu. Benar? Baru aku ingat setelah kamu bicara. Di sisi klub golf Jembatan Biru. Sangat membutuhkan manajer. Kamu bisa dari sisimu. Pilih beberapa orang berpengalaman untuk membantu. model novel ini. Bisa bawa semangat baru ke pasar. Sekaligus juga bisa melayani grup SAO. Hotel-hotelnya berperan. Sebagai promosi dan publikasi. Juga, Aku baru lihat minggu lalu. laporan keuangan kuartal ini. Lihat. Bisa gak aku berhenti lihat laporan keuangan dulu? Ibu lagi butuh modal awal sekarang. Persiapan proyek ini. Sudah sempurna. Kamu masih ingat ibuku? Ketua Liu. Mohon berdiri sebagai investor. Nilai proposal ini dengan Adio. Kamu adalah penerus Blue Bridge International. Kamu gak peduli sama Blue Bridge. Kamu cuma mau urus hal-hal rumah tangga itu. Dibuat tidak berarti. Kalau gagal, aku akan mempermalukan Lan Qiao. Itu Blue Bridge International MU. Di hatimu yang lebih bahagia dariku. Blue Bridge International yang lebih penting. Bukan urusanku. Dan aku jalani jalanku sendiri. Adalah milikku sendiri. Adalah cita-cita dan karirku. Xiao Qiao. Sudah bertahun-tahun. Kamu juga harus lepaskan. Kamu adalah satu-satunya anakku. Blue Bridge International, cepat atau lambat kamu akan urus. Lagi pula, apa itu ideal? Cita-cita masa kecilmu. Mau jadi masinis kereta? Setelah bicara dengan Kamu langsung tampar aku. Ideal adalah hal yang paling ilusif. Seperti sekarang, kamu gak akan pergi. Kamu mau lari. Aku gak mau hentikan kamu sekarang. Kamu akan tahu sakitnya saat jatuh nanti. Orang di levelmu di bisnis. Kamu tidak layak. Berdiri di rumahku dan bicara soal ideal denganku. Dan barangmu, aku nggak perlu lihat sama sekali. Aku tahu Blue Bridge International ada di sini. Pasti buat hotel lain. Broker gabungan. yang kita mau adalah pangsa pasar. Bukan keuntungan pribadi. Begitu skema baru ini dibuat, pasti ditiru dan jadi terkenal. Papan nama Solid Blue Bridge adalah keunggulan terbesar kita. Tidak terganti hotel baru lain. Nanti pasar jadi milik kita. Blue Bridge akan jadi penerima manfaat terbesar. Sok tahu. Sama kayak bapakmu waktu muda. Kalau ingat ini rumahmu. Ingat ibuku. Jangan ajak aku bicara soal rencana. Tetaplah makan sama aku. Nggak tahu udah lihat belum?
Animasi berjudul Spirited Away. Ini kartun favoritku. Ada kalimat begini di dalamnya. Hal yang udah dialami nggak akan terlupa. Cuma nggak ingat aja. Jangan bergaul sama dia. Bapaknya siapa? Pantas nikah sama Liu Lanzi aku. Dia jelas punya tujuan deketin kamu. Yang dia incar akhirnya Blue Bridge International aku. Mama Sulu sayang banget sama kamu. Aku juga sayang dia. Ini ada hubungannya sama perpisahan kalian berdua. Nggak ada hubungannya sama sekali. Aku, Liu Lanzi, udah lama di dunia ini. Aku bisa lihat jelas siapa manusia dan siapa hantu. Kalau masih anggap aku sebagai ibu, putusin dia sekarang juga. Xiao Qiao, mau pergi kemana? Karena nggak dapat izinmu, aku putuskan terbang sama Sulu. Kuliah di Kanada. Xiao Qiao. Sulu. Sulu. Sulu, Sulu. 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 Bangun. Bangun. Aku seperti ini di hatimu. Benarkah? Ternyata kamu juga dari asosiasi penampilan. Aku bukan dari asosiasi penampilan. Tapi aku percaya pada kecantikan dan si buruk rupa. Cuma kasih cuman aja. Dryad juga bisa jadi pangeran. Masuk. Pak Zhao, Kopi aku mana? maaf. Aku siapin sekarang. Setelah Ningxia datang, ini semua dia yang siapin. Rekan-rekan juga udah biasa. Pak Zhao, hari ini sehat? Kupikir itu avatar jelek. Kamu yang gambar. Aku juga bisa gambar. Gambaranku lebih bagus dari dia. Dia gimana? Kamu bilang Ningxia. Dia gak datang hari ini, juga gak minta izin. Aku beliin kopi sekarang. Langsung. Jangan. Kamu duluan aja. Dah. Ningxia tolong. Gampang. Ningxia, buatin salinan buat aku. Besok betul. Dah. Tolong makasih. Istirahat dulu. Sia, semuanya serahin ke kamu. Bisa kok. Gampang. Jangan lapor-lapor kecil. Bilang kami ngerjain kamu. Anak baru harus klasifikasiin dokumen-dokumen ini. Gak akan. Aku tahu kalian mau aku belajar lebih banyak soal perusahaan. Tenang aja, bakal selesai. Kerja bagus. Merah butuh dalam seminggu. Rencana darurat selesai. Hijau sudah ditandatangani. Perlu direncanakan. Coklat belum ditandatangani. Hitam perlu diselesaikan perencanaannya. Tolong ditinjau. Apa aku memecatnya kemarin?
Selesai. Aku hampir terlambat dan dimarahi Zhao Papi. Sudah dipecat. Kenapa buru-buru? Juga sangat bagus. Aku bisa tidur larut. Kenapa aneh sekali? Apa aku suka disiksa? Seharian tidak dimarahi, aku malah tidak bisa tidur nyenyak. Zhao Papi, Kamu tidak mau hidup lagi? Dalam setengah jam. Langsung muncul di kantorku. bekerja. Terima kasih banyak, Pak Zhao. Beri aku kesempatan ini lagi. Kesempatan itu diraih. Bukan diberikan orang lain. Walaupun aku benci kamu. Anehnya klien sangat suka kamu. Pak Zhao, ini kopi Anda. Ini punyamu. Halo, ini punyamu. Terima kasih, terima kasih. Baik, ini rapat tingkat direktur departemen. Ini rapat tingkat kepala departemen. Personel tidak terkait mohon segera meninggalkan ruangan. Maaf, aku tadi tidak paham. Aku pergi sekarang. Maaf. Mari kita mulai. Lembur akhir pekan besok. Ikut aku menemui klien. Ada. Ini beberapa informasi tentang perusahaan investasi. Daftar bos yang perlu kita hubungi. Perhatikan baik-baik. Persiapan penuh. Tidak boleh ada sedikit pun kekurangan. Tapi aku ada urusan lain. Ini perintah. Bukan untuk berdiskusi denganmu. Tidak, tapi ingatlah. Ngomong-ngomong, jual dirimu ke Zhao Papi. Bicara lebih keras. Semuanya berada di bawah perintah. Satu hal lagi. Jangan terus bersin saat bertemu klien besok. Jangan biarkan hal memalukan terus terjadi. Siapa yang menyuruhmu menyemprot parfum sebanyak itu setiap hari? Baiklah. Kamu. Aku sangat marah. Begitu banyak. Tuan Lubang Pohon. Pohon jenis apa kamu? Ini jenis pohon yang berdiri sendirian di puncak gunung. Bagaimana dengan pohon pinus yang tersebar di seluruh dunia? Masih di hutan yang luas tak terbatas. Sebatang pohon dengan banyak hewan kecil. Apakah kamu tinggal sendirian atau dengan pendamping? Apakah kamu memiliki bahasa pohon?
Aku hanya ingin bertanya padamu. Jika kamu menjadi yang pertama, apakah kamu merasa kesepian? Ningxia belum pergi. Kau butuh aku tinggalkan kuncinya untukmu. Tidak. Aku yang harus pergi. Kamu sangat keras bekerja. Selalu menjadi yang terakhir pergi setiap hari. Terutama karena latar belakangku lebih buruk dari orang lain. Jadi aku harus tetap bekerja keras. Hampir selesai. Bibi, aku pergi dulu ya. Di mana uangnya? Itu nama yang aneh. Di mana uangnya? Bagaimana aku tahu di mana uangnya? Apakah kamu sudah gila karena uang? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahan lagi. Apakah kamu serius mau kuliah? Nona, jangan tertawa padaku. Aku sudah sangat hancur. Apa ini semua? Informasi pelanggan. Informasi pelanggan. Apakah bosmu yang menyuruh? Dia menyuruhmu menyimpan data pelanggan ini untuk menghafal semuanya. Ya, kamu bilang kamu mau berubah. Cukup normal. Begini caranya bisnis dilakukan. Ini lebih sulit daripada soal sejarah. Lihat namanya. Semuanya aneh. Apa? How Yunlai? Mana uangnya? Kacau sekali. Biar aku ajari kamu ingat. Kakak, kamu punya cara. Tentu saja aku kakakmu. Pasti ada triknya. Lihat. Zodiaknya apa? Taurus. Apa ciri-ciri Taurus? Pilih-pilih. Dan di sini kamu lihat karakternya. Apa ciri-ciri Taurus? Taurus itu gigih. Masih pilih-pilih. Kamu ngapain, Xiaoxia? Kak, aku lagi bersih-bersih diri. Xiaoxia, kamu biasanya nggak pakai makeup. Kok tiba-tiba pakai makeup? Adik, kamu lagi ada masalah? Cerita aja sama kakak, biar kakak bantu selesaikan. Lihat apa yang kamu pikirkan. Zhao Papi yang tiba-tiba bilang ke aku. Suruh aku berdandan. Zhao Papi itu siapa? Bos aku? Soalnya hari ini aku ketemu klien pertama kali. Dia pikir aku biasanya terlalu berantakan. Jadi suruh aku berdandan rapi. Kamu emang berantakan sih. Lihat aja kamu dandan kayak gini. Kamu mau ketemu klien? Bisnisnya bisa diunggah. Itu. Ya udah, biar aku bantu pilih baju. Jalan keren banget. Pak Sao, saya sudah sampai di lobi. Boleh tanya ruang rapat di lantai berapa, Ningxia? Zhao Papi ini. Kaya banget. Tinggal di tempat mewah kayak gini. Pak Zhao. Aku tanya, kamu hafal semuanya nggak? Semua mundur. Li Jiangwo. Bos perusahaan keuangan Guangshen. Usia. 59 tahun. Status pernikahan. Sudah menikah dan memiliki 2 anak yang kuliah di Inggris. Hobi. Menonton pertunjukan krostal, minum teh dan bermain golf. Zodiak. Scorpio. Tuan Qian. Semoga berhasil untuk bos perusahaan ini.
Usia 55. Hobi? Suka minum alkohol. Ukuran sepatu. Sepertinya ini tidak tertulis di sini. Aku cuma mengujimu. Kamu menghafal seluruh buku semalaman? Bukankah sudah kubilang hanya hafalkan bagian K saja? Apa itu kah? Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak bertanya? Aku takut setelah bertanya kepadamu, kamu akan berpikir pendidikanku terlalu rendah. Aku tidak bisa melakukan apapun. Aku tidak melihat apa yang bisa kamu lakukan banyak. Harga dirinya cukup tinggi. Bukankah kamu sudah menjadi pemandu wisata selama bertahun-tahun? Seharusnya kulitmu sudah cukup tebal. Kamu menyerang secara pribadi. Tuan Zhao, ini pacarmu ya? Ayo kita pergi. Tuan Zhao, hari ini adalah hari pertama saya menemui klien. Saya sangat bersemangat. Tapi nanti sebentar lagi saya harus minta Anda mengemudi. Karena saya belum bisa mengemudi. Tapi lain kali saya pasti akan belajar untuk mendapatkan SIM. Jangan khawatirkan saya. Oke. Saya bosmu, bukan kusirmu. Kamu sudah dapat alamatnya. Kalau gitu naik taksi sendiri saja. Jika kamu belum tiba sebelum pukul 9.30. Maka kamu tidak perlu datang lagi. Apa maksudmu, Tuan Zhao? Siapa Ningsin? Saya Sekretaris Wang, Presiden Feng dari perusahaan Edward. Mau lihat-lihat toko perhiasan besar di kota. Kamu ikut aku ya? Sekretaris Wang, aku masih ada kerjaan. Belum selesai. Aku nggak bisa bantu kamu atasi ini sendirian. Mobil udah nunggu, buruan. Oke, Sekretaris Wang. Pak Zhao, aku udah lama perhatiin Bapak. Kenapa setiap minum teh atau kopi selalu sisa seperempat? Uang Bapak cuma buat gaya-gayaan. Cuma selera pribadi aja. Bisa atur nggak sih? Pokoknya aku nggak ngerti kalian. Orang aneh-aneh. Hobinya banyak banget. Pak Pen, Pak Liu, Pak Li. Halo. Lama nggak ketemu. Silakan duduk. Bagus. Halo. Xiao Kiao. Kok ingat hari ini? Ninja kami yang tua-tua main bola. Karena kecanduan bola. Mau cari senior-senior buat diskusi bareng. Harus kasih keringanan dong. Anak muda emang hebat. Tapi permainan kalian. Nggak bakal menang lawan kami. Generasi muda mesti malu nih. Kalau gitu adu hari ini. Aturan lama 18 lubang. Satu kata kalau aku kalah. Iuran anggota tahun depan aku traktirin 3 paman. Sepakat. Tapi aku penasaran. Kalau aku menang, mau apa? Di depan semua paman. Gimana aku bisa menang gampang? Rendah hati itu kebajikan anak muda. Tapi kadang harus nekat juga. Kangen ibumu. Yaitu punya keberanian pantang menyerah sampai tercapai tujuan. Baru sekarang kita bisa sukses di dunia bisnis. Nggak gampang kan? Lihat ibumu. Dari restoran kecil Hingga memiliki industri saat ini. termasuk klub golf ini. Sungguh mengagumkan. Pak Zhao, ternyata lapangan golf di sini dibuka oleh keluargamu. Kalau aku menang, Harap kalian bisa dukung proyekku. ini seperti perjamuan homen.
Datang sudah siap. Oke, adu kemampuan. Kompetisi. Ayo, kita kerja keras. Ayo. Ayo, ayo. Nona Ning, tambah poster kita di sana. Halo. Capek ya? Cari tempat istirahat. Santai saja. Terima kasih. Pak Feng, lihat. Kamu sangat kenal lingkungan sini. Ibuku lahir dan besar di sini. Lalu menikah. Menikahi ayahku. Artinya, ini akar Pak Feng. Tapi sekarang terlalu banyak berubah. Tak seperti masa kecilku. Kota selalu perlu berkembang. Karena ini kampung halaman ibumu. Maka kamu harus ajak dia pulang ke Tiongkok lebih sering. Dia mungkin takkan kembali. Seorang wanita hancurkan hidupnya. Dia hanya bisa Habiskan umur di panti jompo di luar negeri. Tak apa. Hari ini aku belajar skill para paman. Generasi muda hormat. Janjiku sebelumnya pasti akan kutepati. Xiao Qiao ini, kamu serius. Main dengan kami. Kami sudah senang. Janji yang kukatakan sebelumnya tak usah dianggap. Paman Li. Apa ini? Buka saja nanti tahu. Pertunjukan bicara silang. Ini adalah pertunjuan box. Tiketnya sangat sulit didapatkan. Iya. Waktunya pas dengan liburan musim panas. Kedua putramu, mereka semua liburan pulang dari luar negeri. Kamu bisa ajak seluruh keluarga nonton bareng. Bagus, 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 bagus. Kalau begitu aku terima kebaktianmu ini. Baiklah. Rencanaku, Paman. Aku sudah periksa rencanaku sendiri. Aku tidak tahu apa yang harus ditanyakan tentang proyek ini. Xiao Qiao. Kita semua sudah tua. Menurut katamu, Kita semua sudah tertinggal. tentang ekonomi internet. Benar-benar tidak punya konsep. Tidak berani bicara terlalu banyak. Baiklah, tunggu sampai putraku kembali. Kamu bicara dengan mereka. Bicarakan tentang kerjasama. Anak muda ingin berwirausaha sendiri. Tapi berapa banyak yang benar-benar berhasil? Aku percaya kamu orang yang bijak. Tidak akan melakukan kebodohan ini. Xiao Qiao, aku bicara terus terang sama kamu. Ling Tang sudah menyapa kami sebelum dia datang ke sini. Kami sudah berteman baik dengan ibumu selama bertahun-tahun. Yang penting dalam bisnis adalah persahabatan dan muka. Kamu harus mengerti. Kami tidak bisa menolak mukanya. Sebagai paman-pamanmu, Aku ingin memberimu nasihat. Kenapa kamu tidak mau jadi pewaris pertama Blue Bridge International? malah berkelahi sendirian di luar. Dengarkan nasihatku. Kamu sudah cukup dewasa. Cepatlah menikah dan punya anak untuk menggantikan ibumu. Tentu saja, bagaimana konflikmu dengan ibumu? Kita semua sudah dengar. Tapi itu sudah berlalu. Orang tersayang di dunia ini adalah keluarga. Bukankah ada lagu yang nyanyinya bagus? Judulnya Hanya Ibu Yang Terbaik di Dunia. Xiao Qiao, ibumu benar-benar tidak mudah. Memang tidak mudah. Ayo, silakan makan. Ayo, ayo, makan, makan, makan.
Aku cantik banget ya. Kalau mau lihat cowok ganteng, lihat saja dengan terbuka. Sok banget. Pak Zhao, kamu memang anak orang kaya. Keluargamu punya lapangan golf sebesar ini. Pak Zhao, katanya keluargamu kaya raya. Kenapa harus susah payah cari investasi? Diam. Ingat statusmu. Kamu dipanggil untuk kerja. Bukan untuk selidiki privasi bos. Aku tidak bermaksud selidiki privasimu. Aku cuma pikir bisnis keluargamu begitu besar. Seharusnya bisa investasi di perusahaan kami. Aku salah apa lagi? Turun. Ayo, ayo, ayo. Pak Zhao, Pak Zhao. Dibuang di jalan lagi. Kenapa aku sial punya bos seperti istri? Untung ini di kota. Kalau lain kali buang aku di hutan belantara. Jangan sampai dimakan harimau. Tidak boleh ada lain kali. Pokoknya tidak ada lain kali. Aku mau mengundurkan diri. Besok aku mengundurkan diri. Aku mengundurkan diri. Aku keluar. Nak, ini bukan malam tahun baru. Kenapa suruh kami makan di luar? Apa kakakmu yang menyuruh? Misterius. Iya. Ibu dan anak tidak pernah bertengkar lama. Pulang saja makan di rumah. Betul, buang-buang uang. Bu, nanti juga tahu. Tapi nanti mau ketemu siapa? Dengar apa? Jangan gegabah. Jangan khawatir juga, Bu. Terutama kamu. Kamu suka gegabah? Dengar aku sebentar. Baik, ibu janji padamu. Ibu masih sayang padaku. Pelayan. Halo, pesan. Ini hidangan bayi, daging sapi gemuk, ikan kuning. Tumis babi jamur. Saat ini, banyak hal dikerjakan sendiri. Cuma kurang makna sedikit. Iya, kurang sedikit. Bukannya aku sekarang bisa cari uang? Ambil uang buat traktir orang tua makan, itu sudah seharusnya. Sudahlah, biarkan saja. Aku mau semua ini. Ayah, minum apa? Putih merah bir. Jangan pesan yang mahal-mahal, nak. Ibu suruh kamu traktir malam ini. Kamu atau kedua adikmu? Kalau kedua adikmu silakan. Beri ayah minuman yang lebih bagus. 2 hari ini ayah minum di rumah. Maksudmu apa? Uang kedua adiknya bukan uang ya. Kamu akan terbiasa dengan si bocah ini. patriarkat. Nak sayang, Ibu sudah biarkan saja. Anakku yang bayar di sini. Pesan anggur yang bagus, ini, anggur putih ini. Ayo minum air. Ayo Bu. Minum air ayah. sedang apa di sini tante? Xiao dijelaskan padaku. Kenapa mereka ada di sini? Ibu, duduk dulu. Nanti aku jelaskan. Nak, kamu jelaskan. Pesta rumah kita. Mereka ngapain? Ibu, tenang dengar aku. Jangan marah. Jangan marah. Ibu dan tante. Ajak semua datang hari ini. Karena ada hal penting untuk umumkan ke semua. Aku dan Xiao De sudah resmi menikah. Apa kamu? Minum pelan-pelan. Apa yang merangsangmu? Lanjut gelas. Kamu ngapain berhenti minum? Kenapa takut anggurnya habis? Tidak apa-apa, saya punya uang, saya yang bayar. Apakah itu yang saya maksud?
Maksud saya, ada apa denganmu? Ceritakan padaku. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Aku menghiburmu, kenapa kamu memarahiku? Aku tidak memarahimu. Aku sedang memanggil bajingan tidak punya hati itu. Siapa yang berani menindasmu? Katakan padaku, aku akan habisi dia. Pasti akan kita habisi dia. Siapa yang itu? Aku sangat marah. Kenapa aku sebodoh ini? Dilakukan oleh orang yang sama. Dengan cara yang sama 2 kali. Apakah orang kaya suka mempermainkan orang 2 kali? Teman sekelas sia-sia. Aku hampir mati penasaran sama kamu. Kamu harus ceritakan seluk-beluk masalah ini padaku. Siapa dia? Itu bos saya, Zhao Papi. Aku heran apa syaraf tertawanya rusak. Setiap hari muka kayak ikan mati, tidak pernah senyum. Apa salah yang saya lakukan? Bukankah saya cuma bicara yang benar? Dibuang ke pinggir jalan. Kali yang lalu saya lebih parah. Saya malah dibuang ke pedalaman. Memang tidak berlebihan. Bukan saya bilang kamu yang nyari masalah sendiri. Ya kan saya, bos wanita terhormat ini, tidak mau melakukan itu. Siapa yang bisa disalahkan kalau kamu mau jadi pembantu orang lain? Kamu anak nakal. Dia bahkan mencuri buku keluarga kami untuk mendaftar sendiri. Apakah kamu masih menganggap kami sebagai orang tua di hatimu? Ini benar-benar tidak ada aturan. Xiao De, ceritakan padaku. Di matamu, ibu kamu sampai marah begini karena kamu. Bu, jangan lakukan ini. Aku tahu kamu lakukan ini untukku. Tapi aku dan Zi Yuan benar-benar saling mencintai. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu berdua tidak punya rumah, tidak punya mobil. Tidur di pinggir jalan dan minum angin utara buatku. Tidak, Bu. Xiao De, apa gunanya menangis sekarang? Yang paling penting adalah menyelesaikan masalah. Pikirkan baik-baik. Mengundurkan diri, jadi bosku bagaimana? Masuk akal, ya ampun. Menderita. Marah sekarang. Halo Ziyuan. Ada sesuatu yang terjadi pada kakak kedua saya. Kakak sekarang tidak ada waktu lembur. Saya hanya bisa memohon kamu datang menyelamatkan. Baik, baik, saya tahu. Sekarang selesai. Saya antar kamu. Tidak usah, saya bisa pergi sendiri. Tenang saja. Mengerti. Paman dan Bibi, saya datang. Siap, ayo, ayo, duduk, duduk. Bagus, bagus, bagus. Kak, kamu lagi heboh. Padam, Padam, Ini salahmu. jangan bicara soal merusak pernikahan kakakmu. Drama ini masih terjadi hari ini. Kamu mau bikin aku marah. Bagaimana aku bisa melahirkan penagih utang sepertimu? Anak, bodoh, kenapa kamu begitu bingung? Mudah sekali dibodohi orang tolol. Apa bagusnya dia? Miskin dan tak berdaya. Dan punya ibu mertua tak masuk akal. Kamu benar-benar gila, kamu. Kamu di sini lagi. Ibu Xiao De. Masalah ini salah kami. Ini salah Ziyuan. Kamu tidak bisa salahkan Xiao De. Xiao De. Gadis ini, Baik, tidak sombong. dia bisa jatuh cinta pada Ziyuan. Itu keberuntungan Ziyuan. Jangan khawatir. Kami pasti akan memperlakukan Xiao De dengan baik. Apa yang kamu mau? Selama kami bisa lakukan, kami akan. Ya, Bibi, saya akan. Bibi apa? Panggil ibu. Ibu, jangan khawatir. Saya pasti akan memperlakukan Xiao De dengan sepenuh hati. Kalau saya tidak melakukannya dengan baik, saya disambar petir mati. Saya disambar petir. Saya. Oke, bah. Hari apa sih 5 sambaran petir mati? Aku mau kita berdua jadi janda dari Xiao De. Ngomong apa sih? Gak mungkin sampai ke panggung sama sekali. Ngomong sembarangan. Tante, walaupun keluarga kami Ziyuan sekarang gak banyak penghasilannya. Tapi siapa tahu nanti. Dan dia jujur. Paling cocok jadi menantu. Sekarang, banyak cewek-cewek muda cuma mikirin duit. Cuma kurang banget soal jiwa. Jadi aku masih mau cari yang cocok. Kalau suka kan bagus, ya kan?
Betul. Mau apa langsung aja bilang. Di sini gak ada orang luar. Kalau gitu, ya aku gak minta mahar 500 juta itu. Tapi rumah tetap harus beli. Beli rumah? Harus pelan-pelan. Ini bukan belanja ke pasar. Beli aja. Sekarang balik ke intinya. Bahas dulu. Gimana sih kamu ngatur pernikahan sampai seindah itu? Masuk akal. Bagus, ya kita bahas dan tentuin dulu soal pernikahannya. Ayah ibu, sebenarnya tuan rumah kita udah bahas. Soal rumah, kalau cicilan per bulan, dengan kemampuan keuangan kita sekarang, aku rasa masih agak susah. Jadi kami siapin. Jangan beli rumah. Siaude. Jangan khawatir soal ini. Uangnya kurang. Kita tambahin. Mama juga bantu kamu. Terima kasih Mama, terima kasih Mama. Sebenarnya, aku udah bahas sama Siaude diam-diam. Kalau pernikahannya gimana? Kita sederhanain aja. Keluarga dan teman, pasti kita undang. Ayo rayakan dan makan-makan. Uang yang ditabung. Kita berdua akan membuka studio fotografi pernikahan. Xiao adalah penata rias. Saya adalah fotografernya. Kita berdua bekerja sama, tidak ada masalah. Tidak. Xiao udah akan menikah. Kita harus memberinya pernikahan yang layak. Selain itu, selama bertahun-tahun ini, semua uang kita sudah dipinjamkan ke orang lain. Baru setelah pernikahan, saya bisa mendapatkan kembali bagian uang saya. Hahaha, saya setuju denganmu. Terima kasih, ayah dan ibu. Oke, tapi saya dan Zi Yuan sudah memutuskan. Kami tidak akan menggelar pernikahan ini. Sebenarnya, hal-hal itu kan cuma untuk dilihat orang lain, bukan? Yang paling penting adalah kita bahagia bersama. Benar kan? Dan rumah yang kita lihat itu, kami berencana menyewanya dalam beberapa hari. Lalu tinggal di sana. Ibu tidak setuju. Bagaimana bisa kamu lakukan itu? 6 bulan lagi, perutmu sudah besar. Siapa yang akan merawatmu? Anak muda. Memikirkan sesuatu dengan terburu-buru. Kamu pulang saja ke rumah. Setelah sampai masa nifas, aku yang akan merawatmu. Merawat cucu kita. Bagaimana mungkin mertua yang merawat masa nifas? Tradisi lama Tionghoa. Tentu saja kamu harus pulang ke rumah orang tua untuk menjalani masa nifas. Bibi-bibi sekarang sudah ada kebijakan 2 anak. Lebih baik beri mereka sedikit tekanan. Mempunyai anak kedua akan menyelesaikan segalanya. Tidak. Satu persatu, urus satu persatu. Bu, makan. Makan sayur. Bu, makanlah. Kakak, kamu sudah pulang? Sudah pulang. Bagaimana kabar Ziwan? Lupakan saja. Itu benar-benar menegangkan. Ibunya juga tidak mau membiarkan. Jangan bicara soal prosesnya. Aku bilang hasilnya. Aku harus pergi keluar. Tentu saja tidak masalah. Akhirnya, semua setuju untuk membiarkan mereka berdua pergi dan hidup bersama. Tapi bulan ini, aku akan tinggal di rumah ibuku. Bagaimana dengan cucu setelah 2 bulan? Ada paman dan bibi. Tapi ada syaratnya. Ya? Biarkan mereka punya anak kedua. Ngomong-ngomong, paman dan bibi menyuruhku bilang, Biar kalian pulang lebih awal. mereka semua rindu kalian. Mengerti? Baiklah Xiao. Aku masuk istirahat dulu. Kamu juga istirahat lebih awal ya. Oke. Tuan Pohon, setiap malam tiba, mendengarkan fantasias kuman, kenangan hangat itu memancar dari hati. Kerabat di masa lalu, begitu dekat namun jauh. Meski wajah mereka sama, tapi kau bisa rasakan kehadiran mereka. Hanya bisa dirasakan sejelas mimpi. Semenarik cahaya bulan, dari hati ke hati. Seolah pernah muda, senja tak bisa bicara. Seperti pertama kali memeluk bahu kekasih dan menangis diam-diam. Seperti masa tua menghadapi senja terakhir tanpa sepatah kata.
Seberapa jauh kita dari kehilangan semua kehilangan rumah? Dulu kita pura-pura baik-baik saja. Untuk jalani hidup yang kau mau. Berapa tekanan yang harus kita tanggung? Tuan Pohon, tahu kenapa aku suka lagu ini? Karena ini membiarkanku menyentuh orang tersayang yang telah pergi. Memberiku keberanian dan harapan. Tuan Pohon, kau mungkin tak merasakan sakit kehilangan orang tercinta. Aku bisa. Aku mungkin insomnia malam ini. Ragu memilih pekerjaanku lagi. Tuan Pohon, sudah kubilang rahasia padamu, tapi aku tak tahu apa-apa tentangmu. Kamu orang seperti apa sih? Lagi penasaran soal spesies lubang pohon?